Eee, Selamat pagi Bu Dewi. Saya dari Sanata Dharma ingin mewawancarai Ibu untuk tugas mata kuliah pelajaran kami. Saya Tiffany Lucia Berbinting dan teman saya Sanata Dharma ingin mewawancarai Ibu untuk tugas mata kuliah pelajaran kami. Saya Tiffany Lucia Berbinting dan teman saya Perkenalkan Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nama saya Albert Natal. baik. Pertama, saya ingin bertanya, sudah berapa lama Ibu berjualan di tempat ini? Kurang lebih 2,5 tahun berjalan jualannya. Lalu jenis menu apa yang Ibu jual selain sosis bakar? Ya banyak sih, ada kayak roti bakar, terus tempura, pisang kembung, capcay, nasi goreng kayak gitu, terus aneka es. Lalu yang ketiga, apa saja bahan utama yang Ibu gunakan? Yang jelas tuh telur ya, jelas utama. Telur, tepung terigu, terus sosis, mentega, terus sayuran sama persausan, misis, pisang. Nah. Lalu bagaimana sistem pembelian bahan bakunya? Kalau saya langsung belinya itu kebutuhan per hari. Jadi sehari saya biasanya belanjanya kalau nggak sehari 2 hari lah, kurang lebih minimal 2 hari saya belanja bahan bakunya untuk 2 hari gitu. Nanti kalau misalnya udah 2 hari baru saya belanja lagi untuk 2 hari seperti itu. Jadi pokoknya minimal saya belanja untuk kebutuhan 2 hari. Apakah Ibu menjual dalam berbagai ukuran porsi? Saya porsi, hitungannya per porsi sih. Porsi. Mau tanya Ibu, kan tadi Ya. Kira-kira ada nggak ya banyak porsi yang biasanya diproduksi setiap hari? Yang paling banyak, ya tadi belum tak sampaikan, yang paling banyak itu paling ada takoyaki, terus sama pisang kembung, terus sama tempura dan sosis biasanya itu. Itu kalau takoyaki itu kadang sehari itu bisa berapa, ya pokoknya tergantung nanti mau berapa itunya, kan ada paketan lah itu nanti mau berapa. Paling banyak sih ya takoyaki, pisang kembung, tempura, sosis itu. Kalau porsinya kadang nggak ngitung ya Mas. Kira-kira tujuan Ibu itu penjualannya itu lebih ke maksimalkan keuntungan atau meminimkan bahan yang digunakan gitu, atau biar Memaksimalkan keuntungan juga enggak, menekan biaya produksi juga enggak. Yang jelas kalau di saya ya, maksudnya yang saya lakukan usaha saya itu, saya berusaha bahan produksinya itu yang bagus. Jadi tidak menggunakan yang kayak minyak aja, saya tidak menggunakan minyak yang sembarangan. Terus saya kalau minyak menggunakan yang baik, karena saya berpikirnya kan anak saya juga ikut konsumsi, jadi lebih baik saya mahal sedikit nggak apa-apa, tapi yang jelas buat kesehatan ke depannya. Nah, tadi kan mau tanya Bu, tadi kan ada jual sosis bakar, terus pisang kembung dan sebagainya gitu. Kalau tanya harganya bagaimana ya Bu? Boleh. Kalau Jual roti bakar porsi.
roti bakar itu kan kalau misalnya kita beli yang agak gede nanti tergantung ya, minimal itu roti bakar tuh 7.000, tapi kalau yang porsi kecil itu 3.000, yang porsi sedang itu 7.000, yang porsi kecil 3.000, terus sosis bakar itu 5.000, terus kalau pisang kembung itu 1 pak itu 8.000, terus tempura itu nanti tergantung permintaan, kalau biasanya, 2.000-an itu untuk tempura. Terus apalagi ya, takoyaki itu juga 2.000 itu 1 porsi. Kalau boleh tahu Ibu, keuntungan yang biasanya didapetin sih rata-rata berapa ya Bu, kalau misalnya per hari gitu? Kalau keuntungan per hari, ya saya itu kadang tuh nggak Oh, ngitung banget, tapi ya mungkin rata-rata sih bisalah kalau misalnya minim ya, minim karena kan saya misalnya usahanya kecil ya, minim itu kan ya 50 sampai 100 ada. Lalu strategi apa yang Ibu lakukan dalam menentukan harga jual? Yang jelas kalau menentukan harga jual kan tergantung harga pokok harga bahan baku. Kalau harga bahan bakunya naik ya kita naikkan, tapi saya juga nggak berani naik terlalu tinggi. Yang jelas menyesuaikan harga bahan pokok. Kalau harga bahan pokok naik ya naik. Kalau misalnya harga bahan pokok nggak naik ya harganya tetap. Tapi kalau misalnya naiknya cuma nggak terlalu signifikan, bahan pokoknya nggak terlalu signifikan ya saya tidak menaikkan harga. Tapi kalau misalnya naiknya signifikan ya saya naikkan seperti itu. Kalau nggak saya naikkan mungkin porsinya saya kurangi. Jadi strateginya hanya itu menaikkan, kalau mau menaikkan atau porsi yang saya kurangi tergantung nanti harga bahan bakunya naik atau turun di pasar. Lalu berapa kapasitas maksimal produksi harian yang Ibu? Harian itu maksimal ya. Kadang itu kalau gimana ya, naik maksimal itu saya tuh nggak ngitung ya. Yang jelas itu kayak misalnya takoyaki itu sehari itu bisa sampai 20, terus sosis itu ya 20 porsi. Sosis itu dari 12 tuh kadang bisa 7, tempura itu ya bisa 10. Terus apa lagi ya, kayak apa namanya, nasi goreng itu ya bisa sampai 5. Sedangkan saya juga sistemnya online toh Mas, online terus sama apa ya, jadi pada tahu di WA kan, jadi tinggal WA pesanan sampai antar sampai ke mana-mana seperti itu. Ibu ada nggak sih kayak uang belanjaan yang biasa maksimal gitu? Apa yang dibuat belanja bahan-bahan itu berapa gitu? Kalau belanja bahan-bahan, kalau misalnya bahannya habis ya. Yeah. Kalau misalnya bahannya habis itu kan itu biasanya saya itu kalau tidak semuanya habis itu bisa sampai 300.000-an itu. Kalau bahannya tidak semua habis ya. Kalau semua habis itu 500.000 lebih sih. Mau tanya tentang harga bahan baku boleh tidak Bu? Boleh. Itu berapa? Misalnya kan ada roti tawar, terus ada pisang, sosis, minyak dan telur. Kalau roti itu 7.000 1 pak. Kalau pisang itu biasanya ini saya hitung 1 lirang ya, 1 lirang itu 15.000. Terus tepung terigu itu 10.000. Telur, nah telur itu yang naik turun. Terakhir kemarin itu telur 27.000. Iya, telur itu yang naik turun 27.000. Sosis itu 27.000. Terus apa lagi ya? Kalau tepungnya saya 2 kan, tepung terigu dan tepung tapioka. Tapioka kan cuma pelengkap, jadi paling tapioka cuma ya kita beli 4.000-an. Terus per sausan itu sausnya itu yang mahal sih karena saya menggunakan sausnya ya Del Monte, jadi enggak anu. Kalau saus itu saya belinya yang kecil itu 7.000 dan 8.000-an. Terus mayonesnya itu 22.000. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk kami.
Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semoga sukses ya. Nilainya bagus. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita kuliahnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.